Aduh, gak ngantuk tapi oke lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa Pasar 2. Yap, oke. Pertama mungkin aku mau ngucapin selamat tahun baru 2025. Iya, aku rekaman juga sih, lebih tepatnya aku ini uploadnya kayaknya pas tanggal 1 sih, jadi ya bisa dibilang ini video pertama di channelku di tahun 2025. Video pertama so bahasa singkat ya, jadi ya mohon maaf ya kemarin aku gak bikin video bahasa singkat karena bener-bener aku pengen ya bisa dibilang mau rehat dulu dari nge-YouTube selama seminggu kemarin karena bener-bener asli bener-bener capek banget, aku badanku agak tepar, jadi ya selama seminggu kemarin aku benar-benar full istirahat, jadi ya aku baru bisa bikin rekaman sekarang. Jadi ya langsung aku mulai bahasa singkat dari Kamar Tergabung episode 16 yang juga sekaligus jadi pengawal menuju saga baru Kamar Tergabung. Dan dimulainya langsung nggak pakai bahasa basi, langsung dimulai dengan lanjutan dari scene kemarin di mana si Hanto yang dibuat turu sama si Granito Rojo karena di apa waktu dia apa gara-gara sebelumnya kan dia apa ini pas ini si Hanto dibuat turu sama si Granito Rojo dan diculik sama dia. Dan singkatnya sih kalau dari episode 6 ini 16 ini nggak ada yang bisa banyak dibahas ya. Intinya cuma kelanjutan gimana Soma sama Hanto aja sih, yang dimana kan di sini bisa dibilang ya Soma juga bisa dibilang kayak gregetan kan karena dia tuh gagalnya makan Hanto karena si Granito Rojo baru kabur, dan dia juga kan bilang menceritakan hal ini ke si Paman Dente kan, dan si Paman Dente juga bisa dibilang ya gimana ya juga ngasih peringatan ke Soma karena kan Soma bilang ya Hanto kayak gini mungkin karena si Soma yang terlalu percaya sama si Granito Rojo kan, sampai akhirnya dia dikhianati ya. Soalnya mau gimana ya, bisa dibilang kayak si Hanto kan bisa tahu sendiri kan kalau si Hanto itu bisa dibilang punya pandangannya soal terhadap para Granito kan, dia itu benar-benar benci banget kan. Dan ini juga sekaligus juga dikasih tahu sama si Paman Dente kalau si Soma itu sebaiknya jangan ngebiarin si Hanto itu tahu siapa dirinya dia sebenarnya. Ya Soma kan sebenarnya kan bukan Granito sepenuhnya, cuma dia separuh manusia separuh Granito kan. Tapi ya tetap aja ada unsur Granito ya gitu. Jadi ya di sini Paman Dente ngasih tahu Soma kalau bisa jangan sampai si Hanto tahu kalau Soma itu adalah seorang Granito, karena ya bisa aja ya melihat sifatnya si Hanto ya benar-benar benci banget sama semua Granito ya, bisa aja si Soma yang bakal diincar sama si Hanto kan. Jadi ya di sini ya Kak Paman Dente ngasih himbauan ke si Soma buat hati-hati. Dan ini juga bisa dibilang kayak bikin Soma kayak agak bimbang gitu ya, karena ya dan ini juga hal ini juga dinotis sama si Sachika, karena kan yang bisa dibilang di mata Sachika si Soma sama Hanto kayak lagi tengkar dan juga belum ada tanda-tanda mau baikan gitu. Tapi ya bisa dibilang berkat kata-katanya Sachika yang juga bisa dibilang kayak sedikit menyambungkan sama kisah dari buku yang dibaca sama Soma di episode kemarin ya. Di sana si Soma bisa dibilang ya bisa kayak bisa dibilang kayak mendapatkan jawaban dari permasalahannya dia lah ininya. Dan akhirnya dia berangkat buat nyari si Hanto, karena kan memang bisa dibilang mereka mau ngadakan pesta ya, kayak ngadakan pesta kecil-kecilan gitu kan, pesta kecilan sebelum Natal gitu lah intinya. Jadi ya singkatnya ini aku bahasnya singkat aja ini, kalau misalnya ada pura-pura mohon maaf. Jadi singkatnya si Soma akhirnya dia berangkat nyari si Hanto, tapi ya sayangnya si Hanto belum ketemu ya. Dan di sini juga si Hanto yang lagi disekap sama si Granito Rojo, karena akhirnya dia pas dia akhirnya siuman dia nyoba melepaskan diri kan, dan ternyata di luar dugaan ikatannya si Granito Rojo yang ikat tangannya si Hanto bisa dilepas dengan mudahnya dong. Jadi ya udah akhirnya dia, tapi pas dia mau kabur di Granito Rojo kan keburu datang, dan dia datangnya di luar dugaan, dia datang sama si Jeep. Dia kayak ya bisa kayak Jeep kayak nagih janjinya kayak nagih janji ke si Jeep lah si Granito Rojo ini.
meskipun ya pada akhirnya ya kan dia kan bisa dibilang kayak apa ya. Tapi kalau dipikir-pikir juga si Grandorojo itu bisa dibilang agak kasihan juga ya liatnya ya. Gimana ya? Dia sampai gimana ya? Sampai minta bantuan ke si Jeep, sampai kerja sama si Jeep, terus juga waktu terus juga dia sampai apa ya, waktu dia terus juga pas lihat reaksinya dia waktu didatangi sama agennya si Ranggo ya, perihal dia sudah nangkep si Hando itu juga kan diramein apa kayak dipeduliin, bahkan sampai si agennya cuma bilang buat buat terus apa terus ningkatkan kinerjanya dia kan. Itu bisa dibilang kayak benar-benar sedesperate itu ya si Rojo ini demi bisa ngedapetin Dark Snake loh. Jadi kayak wow, ini gimana ya, kalau aku pribadi sih bisa dibilang ya ini benar-benar menunjukkan kalau apa ya, bisa dibilang ya ini benar-benar menunjukkan kalau Dark Snake itu benar-benar secandu itu loh, sampai para Granito yang nyoba itu benar-benar sampai ke tahap ini, bukan sekedar ketagihan lagi sih, udah mungkin ini agak kasar ya, tapi menurutku udah masuknya udah level kecanduan gak sih, benar-benar sampai seperti itu loh, sampai si Garada Rojo kan benar-benar menghalalkan segala cara banget kan, hanya demi hanya demi dia bisa makan Dark Snake lagi, mulai dari dia nipu si Soma, terus juga nangkep si Hanto, terus dia sampai mohon-mohon ke si Jeep, yang bahkan sebenarnya Jeep itu sendiri kan juga sudah bukan bagian dari Stormers Corporation lagi kan, karena setelah dia dipecat sama si Ranggo, terus juga sampai dia ngemis-ngemis sama si agentnya Ranggo. Ini benar-benar kayak wow, ini benar-benar si sampai se-desperate itu loh, gara-gara saking kecanduannya dia sama Dark Snake ini ya. Tapi ini juga bisa make sense juga ya, karena ada sebagian di episode berapa loh, pokoknya awal-awal gabut tayang lah, dimana kan ibunya Soma waktu Soma masih kecil kan pernah ngasih tahu ke si Soma kalau jangan sekali-sekali Soma makan Dark Snake, karena ya bisa dibilang ini kayak momen apa gimana ya, benar-benar menunjukkan kalau Dark Snake itu memang seberbahaya itu, bahkan apa namanya, karena ya bisa bikin siapa makan itu benar-benar bisa sampai kecanduan. Dan ya kalau misalnya Soma makan itu juga takutnya kan dia bakal bernasib sama kan. Nah itu yang di apa pengen dicegah sama ibunya Soma waktu Soma masih kecil dulu ya, meskipun aku sendiri juga penasaran sih apa yang terjadi deh kalau semisal Soma makan Dark Snake sekali aja. Aku juga penasaran sih bakal kayak gimana. Meskipun mungkin gak akan terlalu dibayarkan kayak gimana banget ya, cuma ya aduh aku penasaran juga sih bakal seperti apa aja. Aku penasaran aja bakal kayak gimana Soma kalau misalnya dia bener-bener makan Dark Snake, meskipun cuma sekali atau bahkan cuma segigit aja gitu. Jadi aku makan penasarannya mas secandu itu Dark Snake itu. Jadi ya intinya sih gitu aja, dan singkatnya juga kan akhirnya selama si Hando itu kan juga selama dia disekap itu dia kayak dapat banyak banget informasi dari percakapannya si Garandorojo sama orang-orang yang dia datangi kan, mulai dari sama Jeep, juga mulai sama agennya Ranggo, bahkan sampai dia akhirnya bisa tahu satu fakta lagi, yaitu soal Ranggo Stomach yang notabene adalah pemimpinnya Stomach Corporation. Nah si Hanto akhirnya tahu di sini soal itu, karena kan si ini aku lupa antara si Garandorojo atau si agennya Ranggo yang bilang itu, jadi kayak dia langsung notice oh Ranggo ini pemimpin tertingginya Stomach Corporation. Jadi langsung si Hanto langsung nyadar kan hal itu. Di sisi lain si Soma yang lagi nyari si Hanto kan dia lagi kebingungan kan, karena gak menemukan si Ranggo sama Ranggo lagi, karena gak menemukan lokasinya sama sekali dan benar-benar gak tahu harus nyari kemana lagi. Tapi tiba-tiba pas dia lagi buntu, dia didatangi sama si Bushiwell Kochiso ya, yang sebelumnya kan si Bushiwell Kochiso kan dikasihkan sama Soma ke Hanto kan. Dan ya si Bushiwell Kochiso sendiri kan awalnya dia tuh di apa posisinya itu ada di saku bajunya si Garandorojo, karena kan direbut sama si Garandorojo waktu mau dipakai sama si Hanto kan. Nah itu ternyata diam-diam si Bushiwell Kochiso ini kabur. Nah pas dia kabur kebetulan dia ketemu sama si Soma. Ya udah akhirnya dia ngasih tahu keberadaannya si Hanto ada di mana, dan langsung didatangi sama si Soma. Dan ya aku kira bakal ada kayak momen mengendapat atau gimana gitu, tapi baru juga berapa detik Soma masuk ke tempat yang kayak semacam gedung terbengkalai gitu ya, tempat di mana si Garandorojo itu sembunyi, langsung ketahuan sama si Garandorojo. Tapi pas si Soma mau Henshin jadi gabu ya, si Garandorojo itu kayak ngasih ancaman gitu, kalau dengan maksudnya kalau si Soma itu apa maksa buat Henshin jadi gabu,
itu si Hanto bakal dicelakai sama dia, dan ya udah ada si Soma itu karena takut si Hanto kenapa-napa kan, jadi dia terpaksa nurut. Tapi di satu sisi dia juga sadar kalau dia itu, kalau si Gatotoro itu pasti bakal nyerang dia kan, jadi ya beneran udah aja dia memang diserang dalam kondisi Soma itu nggak jadi Kamen Rider. Tapi ya di sini juga secara garis jadi bagian dari rencana Soma kan, karena ya dengan cara itu kan ada kemungkinan dia bakal dibawa sama si Gatotoro kepiting tadi ke tempat di mana Hanto disekap kan, jadi sekalian aja gitu. Dan ya benar si Gatotoro itu akhirnya ngebawa si Soma ke tempatnya sama di mana dia nyekap si Hanto, dan ya udah di sini ditinggal karena kan waktu itu kan si Gatotoro itu pengen nyari si Jeep kan buat ngasih tahu kalau dia itu berhasil nyekap si Soma. Dan udah ada di sini mereka akhirnya saling bisa dibilang ya saling ini si Soma ini bisa lepaskan ikatan dia dengan bantuan para Gojisunya dia. Dan pas dia mau bantu si Hanto kayak masih marah gitu karena dia kayak gak mau ditolong gitu. Ya gimana ya, mungkin masih ada rasa kesalahannya si Hanto ya, karena sikapnya Soma di episode kemarin yang perihal Soma itu kayak terlalu percaya sama si Gatotoro itu, jadi kayak mungkin masih ada sedikit asa-asa emosinya gitu ya. Dan jadi ada si Soma intinya sikapnya dia minta maaf ke si Hanto, dan ya Hanto juga di sini juga minta maaf karena kan dia kayak terlalu berlebihan gitu. Apalagi juga dia ngomong kalau si Hanto itu melakukan ini juga demi si Soma. Dia kan pas dia tahu kalau soal Rango Stoma, dan juga perihal soal pintu yang katanya bisa membawa Granito kembali ke dunianya mereka, si Hanto kan rencananya pengen langsung nyusup ke dunia para Granito buat langsung menyerang mereka kan. Dan ini maksudnya ya demi Soma juga, biar katakanlah biar Soma itu bisa yakin gitu untuk bertarung melawan para Granito. Jadi ya intinya sih Hanto melakukan hal ini ya demi Soma gitu. Jadi ya benar-benar kayak gimana ya, saling memberikan sesuatu yang berharga, mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagi mereka demi kebahagiaan orang lain. Ya kurang lebih mirip cerita dari dua karakter dari buku yang dibaca sama Soma di episode sebelumnya loh. Jadi benar-benar Hanto sama Soma itu ya saking sepedulinya itu sama satu sama lain si mereka berdua ini. Tapi ya pas Soma tahu kalau si Hanto itu memang pengen nyusup ke dunia para Granito, sama si Soma kan berusaha dicegah, meskipun ya awalnya si Hanto kayak agak penasaran kok Soma kayak berusaha mencegah si Hanto biar gak masuk ke dunia Granito. Tapi ya di sini pinternya Soma itu dia masih ngeles gitu, karena bilang kalau bisa aja kan dunia Granito itu isinya itu ada banyak makhluk berbahaya yang gak dia tahu gitu. Jadi dia takutnya bakal kenapa-napa kalau mereka itu nyerang ke sana tanpa persiapan lah intinya. Dan ya untungnya si Hanto ya percaya aja sama Soma sih. Dan singkatnya sih pas mereka sudah bisa membebaskan diri, si Gatotoro balik lagi ke tempatnya mereka. Dan ya udah sini akhirnya terjadi pertarungan ada dua antara Kamen Gabun dan Kamen Valen melawan Gatotoro. Dan bisa dibilang ini ada satu hal yang gimana ya, ternyata Gatotoro jadi bisa dibilang cukup unggul juga loh di sini, karena ternyata ya ini aku nggak notice bagian ini sih di episode sebelumnya karena nggak diperlihatkan juga sih ya, dimana ternyata Gatotoro ini punya kemampuan dimana badannya ini bener-bener keras banget loh. Bahkan pas si Soma itu nyoba nebas dia pakai Gabu nyoba nebas dia pakai gabu-gabunya, dia kan langsung sakit kan tangannya si Soma itu, karena ya saking kerasnya cangkangnya si Gatotoro. Bahkan tembakan itu juga yang menjelaskan kenapa tembakannya si Hanto itu mesti mendal terus kan waktu kena badannya si Gatotoro, karena memang cangkangnya sekeras itu sampai tembakannya si Hanto aja mental. Tapi di sini pintarnya Soma ya, dia langsung make Bushel Gojisunya dipasang ke Goji Speeder, terus diluncurkan pakai pedangnya dia, dan itu diluncurkannya sampai membuat satu kain bekasnya lagi ngegelantung di sana itu kesobek, dan akhirnya nutupi badan si Gatotoro akhirnya balik bikin dia agak kelimpungan kan. Jadi ya gimana ya, jadi bilang ini satu sisi kecerdikannya si Soma pas dia bertarung sih. Dan akhirnya di sini dan sikatnya si Bushel Gojisunya mampir ke datang ke si Hanto, dan ya udah di sini akhirnya muncul form yang bisa dibilang form baru lagi dari si Kamen Valen, yaitu si Kamen Valen Bushel form. Dan saat bersama juga si Soma berubah jadi Kamen Gabu Keking form lagi. Dan di sini udah jadi tim up yang cukup epic sih, karena di sini
Ternyata ya kapak dari yang merupakan senjata dari cake dari Bushido Form itu bener-bener kuat banget loh. Bahkan pas si Hanto tuh apa pas si Valen tuh nebasan kapaknya ke si cangkangnya apa badannya Garendo Rojo itu kan cangkangnya langsung retak. Dan pas langsung ditambahi dengan tusukan gabu wipanya si gabu King Form langsung hancur itu cangkangnya dan akhirnya udah pertahanannya si Garendo Rojo pun akhirnya rusak dan dia lah jadi lebih gampang diserang terus sama si Gabunan Valen. Dan pas si Gatot jadi mau coba kabur, ya akhirnya si Gabul langsung ngesaman dua whip shouldernya dia dan akhirnya bikin si Gatot benar-benar kedesak di sini bahkan sampai dan ada singkatnya udah dia di finishing dengan cara sama si Valen tuh ngebelenggu dia pakai finishing khasnya kicking form lagi finishing khasnya si Bushido Form yang ngeluarin kayu dari dalam tanah itu dan udah ada dihabisi pakai finishing terkuatnya mereka berdua dan udah kalah si Garuda Rojo di sini bener-bener kalahnya secepat itu loh dan ya udah happy ending di sini akhirnya dimana si endingnya kan si Soma, Sachika dan juga Hante itu makan-makan bersama di toko api pare. Meskipun ya ada bagian di mana di mana kayak ada percakapan batin antara Soma sama Hando, di mana si Hando tuh kayak sedikit mencurigai perihal Soma yang kayak panik kayak mungkin tahu soal Jona Grando tapi nggak mau bilang ke dia. Terus kasih Soma yang masih belum mau bilang ke Hando kalau dia adalah Granyoto. Jadi ini masih udah happy ending tapi mereka kayak masih menyimpan sedikit pertanyaan terhadap satu sama lain gitu lah intinya. Dan aku coba melipir sedikit ke bagiannya si Nielf karena di sini ya sementara si Soma dan juga Hanto lagi bertarung ya ternyata di sisi lain si Nielf akhirnya berhasil menyelesaikan pembuatan dari Flash Tamkir ya dari Flash Gear yaitu belt yang bakal dipakai sama si Kamadra Flam nanti jadi beltnya ini benar-benar udah dibuat semua jadi Flash Gear udah selesai terus juga Kojijo-nya ada si Dopurin Kojijo juga udah selesai dibuat jadi benar-benar selesai udah benar-benar rampung dan di sini kan juga rampungnya karena apa si Nielf itu benar-benar membuatnya itu berdasarkan dua data penelitiannya yaitu dari data penelitiannya si Fine Buster yang dikasih sama Keizo Suga lalu ada juga dari sisa catatan penelitian soal modifikasi gabungnya si Soma jadi dari dua unsur ini ya dari dua sumber ini ya yaitu dari catatan penelitiannya Valen Buster terus juga catatan penelitiannya dari modifikasi gabungnya Soma itu semua digabung sama si Nielf dan akhirnya dia menciptakan belt baru lagi yaitu Flash Gear yaitu si beltnya si Counter Flam dan setelah beltnya selesai dibuat si Nielf kan akhirnya mencoba mencari di list para Granito yang bekerja di bawah Storm Corporation soal siapa Granito yang sekiranya cocok buat pakai belt ini dan dari semua list Granito yang ada yang menurutnya paling cocok ya terutama dari segi kemampuan fisiknya yang dipilih secara di luar ya sesuai prediksi ya yang dipilih adalah si Granito Lage 9 dia yang dipilih apalagi jika bisa dibilang kan Granito Lage 9 ini adalah Granito yang bisa dibilang bisa dibilang kinerjanya kan paling menonjol banget belakangan ini kan karena bisa dibilang ya pasokan human price-nya Storm Corporation benar-benar meningkat pesat loh sejak dia itu dipekerjakan apalagi juga semua human price yang dia dapatkan juga kualitasnya kan bagus-bagus semua karena kemampuannya karena kemampuannya si Lagena yang bisa nyuntikkan yang bisa nyuntikkan tentakelnya ke orang di mana orang yang kena suntikan tentakel itu bisa bahagia untuk sesaat nah itu yang bikin human price itu jadi high quality semua itu yang dikumpulkan sama si Lagena nah juga kinerjanya ini juga dapat apresiasi secara gak langsung ya dari si Rango sama si Crota karena ya memang dia adalah Granito yang kinerjanya paling bagus sejauh ini. Nah juga di sisi lain kan juga kalau bicara soal Granito Lagena ya
dia kan karena kinerjanya bagus ini kan dia dapat hadiah sekotak dark snack dari agennya si Ranggo kan. Tapi yang cukup unik ya, di sini bahkan setelah dia dikasih dark snack itu kotak apa dark snack yang dia dapatkan itu nggak langsung dimakan sama si Lagenain loh, sama sekali nggak dimakan, cuma dibuka kotaknya tutup lagi udah digeledakin aja sih kotaknya. Apakah ada bagian di mana si Gareth Lagenain sempat bilang kalau kalau aku bisa seperti ini terus lama-lama mereka pasti bisa makin percaya sama aku. Dan juga ada bagian di mana di sebelumnya kan si Gareth Lagenain kayak cepat nyinggung soal kembali ke asalnya dia kan. Jadi kayak ini aku juga aku agak ngutip sedikit dari videonya Agan Reza ya, di mana ada kemungkinan kalau Gareth Lagenain ini adalah anggota dari mungkin semacam organisasi tertentu di dunia Granito ya, yang memang ditugaskan mungkin aja ya, mungkin dia lagi ditugaskan buat menyelidiki dan juga mencari tahu soal dalam-dalamannya si Thomas Corporation. Karena kan ya tahu sendiri kalau di dalam dunia Granito, Thomas Corporation kan benar-benar pengaruhnya gede banget kan. Mereka adalah satu perusahaan terbesar yang hampir yang benar-benar berkuasa banget di dunia Granito. Bahkan mereka memang punya keinginan banget untuk menguasai dunia Granito secara keseluruhan lewat bisnisnya mereka. Jadi ya mungkin aja kan ada beberapa kelompok Granito yang notabene merasa kalau pergerakannya si Thomas Corporation ini udah mulai gak beres, makanya mereka ngirim beberapa Granito buat nyelidiki soal perusahaan ini, dan salah satu yang diurus sama mereka adalah si Granito Lagenain. Ini menurutku, ini aku coba sedikit jabarkan dan juga sedikit aku tambahin aja ya teorinya ini. Karena ya memang menurutku arahnya bisa aja ke sana kan. Jadi ya memang sepertinya perihal si Granito Lagenain yang kayak mau nyolong dark snack, terus juga waktu dia dimodifikasi sama si Niel, lalu dan juga nanti di episode berikutnya pas dia dapat Flash Pumpkin untuk jadi Commander Flam, sepertinya memang bagian dari rencana dia untuk ya kayak apa ya, kayak biar itu dia itu kayak ngebuat si bagian Thomas Corporation ini benar-benar percaya sama dia dulu, buat biar jadi bisa makin luas bergerak untuk menyelidiki dalam-dalamannya si perusahaan ini gitu loh. Ini cukup menarik sih teorinya, karena memang ya bisa aja kan ada kelompok lain dari para Granito yang mungkin aja memang menentang sistemnya, bukan sistem ya, kayak menentang cara kerjanya Thomas Corporation gitu loh, karena ya mereka kayak terlalu berkuasa banget lah di dunia Granito. Ini cukup menarik sih kalau dibedah lagi lebih dalam seiring berjalannya serial Kawasan Gabung nanti ya. Jadi aku langsung nonjoknya ke bagian preview, di mana kok bagian preview sendiri sih nggak ada yang terlalu banyak bisa dibahas ya. Apalagi yang benar-benar jadi highlightnya kan adalah saat bagian di mana si Granito Lagenain itu diberikan Flash Pumpkin sama si Niel, terus juga pas dia akhirnya debut dan juga debutnya dia jadi Commander Flam di hadapannya gabung sama Valen. Ini juga penasaran sih, karena sepertinya ya si Commander Flam ini bakal berada di sisi antagonis dulu sebelumnya pas dia debut nanti ya. Jadi ya apa ya, tertiary rider yang notabene debut sebagai villain ya, sebenarnya banyak sih tertiary ridernya kayak gitu. Kalau dulu tuh entah villain atau anti hero lah intinya. Dulu kalau zaman di era Heisei itu ada ini, di Heisei itu dulu ada ini Kamen Rider ya, kayak Kamen Rider Wash di CEO, depannya si Wash putih ya, terus ada Chris di Kamen Rider Build, lalu ada Snipe di Kamen Rider Snipe di Exit, lalu Kamen Rider Necrom di Ghost. Terus apa lagi ya tertiary ridernya notabene debut sebagai villain gitu ya. Ya sebenarnya kalau Kamen Rider Skull termasuk sih, meskipun ya Kamen Rider Skullnya kan cuma tiruan doang kan dari si Dami Dopan yang niru wujudnya si Kamen Rider Skull. Terus lalu di HCV1 ada Kamen Rider Saga di Kiva, terus ada Kamen Rider Zabi di Kabuto, tepatnya ya Zabi Yaguruma sama Zabi Kageyama. Terus apa lagi ya? Terus Kamen Rider Delta, pas ada Kamen Rider Delta kan yang waktu dipakai sama Kitazaki. Lalu ada Kamen Rider Kalis juga kan yang pas awal dia muncul. Terus juga ada Kamen Rider Solda, Kamen Rider Gills ya kayak gitu lah. Jadi kayak Kamen Rider Flam ini ya masuk ke list itu tadi, di mana list sebagai third rider yang notabene debut sebagai pihak yang berlawanan sama protagonisnya, entah sebagai villain atau sebagai anti hero. Jadi ya penasaran juga sih bakal kayak gimana gitu
perkembangannya perjalanan cerita kayak setelah munculnya Kamen Flam ini, apalagi juga kan perlu diingat loh kan Kamen Gabu kan lagi libur seminggu dan tepat nanti tanggal berapa berarti tanggal 5 ya, tanggal 5 Januari nanti kan bakal bakal tayang episode 17-nya yang juga sekaligus menjadi awal dari saga barunya Kamen Gabu. Ya ini seperti yang aku bahas di toko update yang aku upload sebelumnya itu loh, soal saga barunya Kamen Gabu. Nah, aku bakal penasaran bakal seperti apa nanti saga barunya berjalan. Bahkan kalau dari poster yang aku bahas di toko update kemarin kan ada 4 wujud yang jadi highlight ya kan, yaitu mulai dari Gabu King Form, terus Kamen Flam, Kamen Rider, terus mungkin ada Kamen Dark Valen, lalu di atasnya ada Kamen yang seperti ada Bitter Gabu ya kayak gitulah. Jadi kayak sepertinya memang bakal lebih intens lagi nanti Kamen Gabu pas sudah masuk saga barunya nanti. Jadi mungkin gitu aja ya untuk bahasan Kamen Gabu episode 16 ini. Jadi ya ya aku masih agak ngeblank karena aku bener-bener rekamannya pas dini hari dan aku masih agak ngantuk nih. Jadi ya mungkin aku mau tidur bentar, nanti pas mungkin aku bakal uploadnya ya sore lah, mungkin antara sore atau malam lah tanggal 1-nya. Jadi ya anggap aja ini video pembuka di tahun 2025 inilah. Jadi ya aku ucapin lagi selamat tahun baru 2025 dan semoga apapun yang bagian orang ya, apapun yang kalian rencanakan, apapun yang kalian harapkan di tahun 2025 ini bisa semuanya terwujud, amin. Jadi oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalian suka dengan video kali ini. Subscribe juga dengan channelku kalian suka dengan pembahasan channel ini. Dan kalau misalnya ada mau kalian tambahkan atau mau kalian koreksi bisa juga tulis di kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambahan juga bisa klik link saya di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Plaza Tempat 2 dan Akemaste Omerito Gozaimasu.